Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku di Ratnaningrum Channel. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Seperti yang teman-teman lihat di depan teman-teman, ini ada tanaman hias Alocasia Dragon Scale punya aku yang sudah aku beli kurang lebih 1 minggu yang lalu, dan ini sudah aku tanam di pot. Dan beginilah kondisi terakhirnya. Jika teman-teman ingin tahu bagaimana cara menanam Alocasia Dragon Scale yang diberi secara online, teman-teman bisa cek di video aku sebelumnya, dan nanti aku juga akan taruh linknya di description box. Lalu di video kali ini aku akan membahas sedikit tentang apa itu Alocasia Dragon Scale. Dan pastikan sebelum aku lanjut, teman-teman sudah subscribe dulu ya channel aku dan aktifkan lonceng supaya channel aku ini makin berkembang dan juga teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dan pemberitahuan dari video-video aku selanjutnya. Sekarang kita bahas dulu apa itu tanaman Alocasia. Nah, Alocasia ini merupakan genus Araceae. Dan tanaman Alocasia ini masih satu saudara dengan tanaman Aglonema atau Sri Rejeki, lalu juga dengan tanaman Caladium, dan satunya lagi dengan Philodendron. Nah, untuk penyebaran tanaman Alocasia ini hidupnya di daerah yang tropis dan subtropis yang tersebar di dataran Asia, lalu juga di Amerika dan Oseania. Lalu untuk dataran Asia, tanaman Alocasia ini tersebar di beberapa negara seperti di Indonesia, lalu juga di Thailand, kemudian di Taiwan dan juga di India. Dan untuk tanaman Alocasia Dragon Scale ini berasal dari Kalimantan. Jadi tanaman ini adalah asli dari Indonesia. Dan untuk penyebutannya, Alocasia Dragon Scale ini juga punya nama lain, yaitu Alocasia baginda. Awalnya aku juga bingung kenapa Alocasia Dragon Scale ini bisa disebut juga dengan nama Alocasia baginda. Tapi pertanyaan aku itu terjawab sudah begitu aku melihat keindahan dari daun yang dimiliki oleh Alocasia Dragon Scale ini sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat untuk Alocasia Dragon Scale ini warnanya cantik sekali, dan ini adalah perpaduan dari warna hijau tua dan juga hijau toska, dan urat-urat atau tulang batang daunnya ini sangat berkarakter, tegas sekali, dan ini gagah laksana seorang raja atau baginda. Dan untuk bagian belakang daunnya, teman-teman bisa lihat ini untuk tulang daunnya berwarna coklat kemerahan dan juga berwarna soft. Pokoknya teman-teman wajib punya tanaman Alocasia baginda atau Alocasia Dragon Scale ini, karena tanaman ini sangat cantik sekali jika kita taruh di dalam ruangan atau indoor, dan juga bisa kita taruh di luar ruangan. Untuk harga Alocasia Dragon Scale ini sangat bervariasi tergantung dari kota di mana teman-teman tinggal. Nah, untuk aku sendiri itu aku membelinya kemarin seharga 80.000, dan tanaman ini datang tanpa ada media tanam. Jadi benar-benar datang berupa bonggol dan beberapa helai daun saja. Aku juga sudah mengecek di beberapa media sosial. Untuk harga Alocasia Dragon Scale atau Alocasia baginda ini juga bervariasi, dan biasanya mereka menjual menggunakan media tanam dan juga sudah dipindahkan ke dalam pot atau polybag. Dan untuk harganya mereka biasanya menjual berdasarkan jumlah helai daun yang ada di batang Alocasia baginda ini.
Nah, untuk satu helai daun itu biasanya mereka menjual mulai dari harga 50 sampai dengan Rp85.000. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri jika dalam satu batang itu ada beberapa helai daun. Berbicara mengenai media tanam, untuk Alocasia Dragon Scale atau Alocasia Baginda ini sangat menyukai media tanam yang poros. Nah, untuk poros yang aku maksud di sini, jika kita menyiram Alocasia Dragon Scale ini, usahakan air benar-benar langsung turun ke luar pot atau keluar dari polybag. Jadi tidak ada air yang tertahan di media tanam. Karena jika air tertahan di media tanam, itu bisa menyebabkan media tanam menjadi becek atau sangat lembab, dan ini bisa menyebabkan bonggol dari Alocasia Dragon Scale ini menjadi lunak, lalu lama-kelamaan menjadi busuk dan akhirnya bisa menyebabkan Alocasia ini mati. Dan untuk penyiraman di sini yang aku lakukan kurang lebih selama 1 minggu itu aku menyiramnya seminggu 2 sampai dengan 3 kali. Jadi benar-benar tergantung dari kelembaban dari Alocasia Dragon Scale ini. Karena Alocasia Dragon Scale ini memang tidak terlalu menyukai banyak air, tapi juga tidak menyukai media yang terlalu kering. Dan untuk perawatan lainnya, biasanya aku setiap pagi itu aku semprot-semprot dulu menggunakan vitamin B1. Lalu setelah aku menyemprot vitamin B1, langsung aku perkenalkan dengan sinar matahari pagi. Jadi aku menjemurnya itu sebelum matahari terbit, kurang lebih 6:30, itu tergantung dari daerah masing-masing. Lalu aku jemur sampai kurang lebih pukul 9. Lalu setelah jam 9 pagi aku masukkan Alocasia Dragon Scale ini ke tempat yang teduh dan tidak terkena matahari langsung. Teman-teman bisa juga menggunakan naungan supaya Alocasia ini aman dari terpaan sinar matahari. Karena sinar matahari yang terlalu berlebihan bisa menyebabkan daun dari Alocasia ini menguning dan lama-kelamaan menjadi kering. Baiklah teman-teman, sekian dulu review singkat aku mengenai tanaman hias Alocasia Dragon Scale atau Alocasia Baginda. Dan semoga informasi ini bisa menambah referensi terutama bagi teman-teman yang baru akan menanam Alocasia Dragon Scale ini. Dan aku menunggu komentar dan juga saran dari teman-teman. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan share ke media sosial teman-teman. Dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!